Di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, solidaritas contohnya. Hari ini orang semakin abai, semakin tidak peduli dengan sesamanya. Krisis berarti. Kalau orang saling tidak peduli, bagaimana solidaritas terjalin? Kalau solidaritasnya lemah, bagaimana kita bisa kompak? Kalau kita tidak kompak, gimana kita bisa kuat? Bangsa ini kuat ya karena solidaritas, kebersamaan. Kalau kita saling serang, saling jegal, kita ingin menang sendiri dengan cara jegal yang lain, itu sebenarnya kita sedang meruntuhkan diri kita sendiri bersama-sama. Tapi kita lupa itu, apalagi medsos manas-manasi kita terus. Hari ini setiap ada isu apa, kita pecah. Isu apapun, begitu kita beda pendapat, kita terpecah, terfragmentasi. Sebanyak isu tadi. Kayak, ini keprihatinan kita hari ini. Dan kalau ada beda pandangan, terus sering kita menganggap beda pandangan berarti musuh. Jadi kalau kita ketemu orang itu, biasanya kita cek dulu. Orang ini agamanya apa? Alirannya apa? Organisasinya apa? Lembaganya apa? Partainya apa? Kadang-kadang sudah disebut organisasinya itu yang garis lurus apa garis lucu atau garis apa gitu kan ya. Kita selalu mencari beda di antara kita. Dan begitu orang itu beda dengan kita, kita anggap dia rival kita, musuh kita. Mindset seperti ini menunjukkan kita memang sedang krisis. Contoh lagi, amanah. Ini contohnya banyak ya itu. Contoh kecil saja yang saya sebut di situ. Janji-janji waktu kampanye. Tapi setelah berkuasa lupa. Ini berarti amanahnya kurang. Kasih sayang. Berapa banyak cerita-cerita tentang bullying. Berapa banyak cerita tentang kekerasan di antara kita. Kemarin ada kerusuhan demi kerusuhan. Belum lagi kekerasan di medsos lewat kata-kata dan lain sebagainya. Menunjukkan rapuhnya, runtuhnya nilai-nilai kasih sayang. Nilai kebenaran, kita ada hoax yang biasanya lebih laku. Sensasi yang biasanya lebih viral. Berarti kita sebenarnya tidak suka dengan kebenaran, sukanya dengan kehebohan. Nilai kebenaran terancam. Bayangkan, seandainya ini memang kondisi kita hari ini, kita hidup bersama-sama tanpa keadilan, tanpa solidaritas, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada amanah dan kasih sayang, apalagi tanpa ada kebenaran. Bagaimana kita bisa survive dengan krisis nilai yang seperti ini? Ini keprihatinan kita ya, mulai kita harus introspeksi. Jangan sampai bangsa ini hancur. Lanjut. Akarnya sekarang. Mengapa sih kok kemudian muncul krisis nilai? Sebenarnya banyak. Saya bawa 3 saja yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, kemungkinan orang abai dengan nilai karena budaya instan. Kita ingin segera sukses, kita ingin segera kaya, kita ingin segera tercapai cita-cita kita. Ambisius kita. Kalau sudah ambisius, akhirnya apa? Nilai itu kita nomor 2-kan.
Kejujuran kita singkirkan. Ketekunan nanti saja. Kesabaran tidak terlalu penting. Yang penting segera. Kuliah saja kan kalian disuruh cepat lulus. Kalian harus lulus tercepat, terbaik. Terus semuanya balapan untuk tercepat, terbaik. Tidak masalah itunya sih. Tapi begitu kalian menyisihkan nilai, nanti efek tadi loh, kalian merasa hampa, merasa kebingungan, merasa gelisah akan muncul. Efek dari budaya instan. Wong yo di mana-mana ceramah kalian kan diingatkan segala sesuatu ada prosesnya. Tapi kita ndak sabaran. Ingin segera tercapai, ingin segera tercapai. Akhirnya terus menghalalkan segala cara. Oke ya. Ya banyak lah. Kalian kadang-kadang kan menghadapi situasi dilematis dalam hidupmu yang menuntut kamu, ini kalau saya jujur saya gagal. Tapi kalau saya mau curang, insya Allah saya sukses. Itu kan biasanya kamu milih mana? Jujur tapi gagal. Atau curang sih tapi nanti sukses. Kamu milih mana? Mungkin kamu milih, Pak saya milih curang tapi sukses nanti tobat Pak. So yang jawab itu pinter pokoknya kamu nyari jalan itu. Iya kalau sempat tobat. Kalau tidak sempat. Kayak, tapi diam-diam mungkin kalian jawabnya curang-curang dikit tidak apa-apa lah Pak, yang penting sukses, kan gitu. Dan itu tidak hanya kalian, sampai yang paling atas juga begitu. Alah ngetrik sedikit, curang sedikit tidak masalah, yang penting sukses. Kadang-kadang kalian nyari dalih, nyari alasan. Ini kan demi bangsa dan negara juga. Biar saya bisa segera mengabdi pada bangsa dan negara. Biar bisa memberi yang terbaik. Kan kalian gitu. Itulah alasanmu saja. Mungkin yang besar-besar juga mikirnya begitu. Ini demi bangsa. Yo padahal yo semuanya berujung nyari cuannya masing-masing. Keuntungannya masing-masing. Jadi budaya instan, ingin semua serba cepat, bisa meruntuhkan nilai-nilai. Yang kedua, pengaruh medsos luar biasa hari ini, pengaruh media luar biasa, yaitu apa? Menormalisasi yang negatif. Pamer, hedon, bohong, itu dianggap normal saja, biasa saja. Yang lain begitu Pak, kalau tidak begitu tidak viral. Terus kita anggap normal saja sih. Dan ini masalah kita hari ini. Kita sulit menegaskan, ini jelas salah, saya tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Tidak. Kita tergoda oleh viralnya. Kita tergoda oleh hype-nya, kalau bahasa hari ini. Sehingga kita rela mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini. Dianggap normal saja. Kamu kok nge-share hoax? Sekarang memang begitu Pak trennya. Nanti gampang, kalau salah tinggal diklarifikasi Pak, daripada kita telat infonya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan hari ini yang menormalisasi hal negatif. Pengaruhnya medsos, termasuk gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon itu kan pamer yang mewah-mewah. Seperti sering saya sampaikan, di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Kita semua narsis sebenarnya. Ingin pamer, ingin divalidasi orang. Sampai level tertentu normal, tapi nanti pada akhirnya bisa sakit jiwa kita. Karena narsis itu kan ya dalam versi akutnya melahirkan gangguan jiwa. Loh kalau kita semua narsis, jangan-jangan ya ada bibit gangguan jiwa kita semua. Bolak-balik saya bilang, ini
Di Indonesia orang gangguan sakit jiwa meningkat loh. Semoga kalian sadar. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah. Cuma karena tidak diperiksakan saja. Ya untungnya yang pemeriksaan gratis itu biasanya tensi, darah gitu ya. Tidak jiwa. Kalau yang gratis jiwa itu wah kena semua kita. Baik. Yang ketiga ini juga penting, teladan yang lemah. Kita jarang lihat contoh keutamaan. Yang sering jadi contoh hal negatif. Jadi terus orang lain akan bilang, iya ya, wong yang di atas saja begitu, panutan-panutannya begitu, ulama-ulamanya begitu. Berarti ya normal saja sih begitu, apalagi saya gitu loh. Siapalah saya, berarti ya bisa saja melakukan itu. Kita lemah di keteladanan. Ketika lemah di keteladanan ya kita akan meniru hal-hal negatif yang dilakukan oleh para peneladan. Dan ini sudah tidak perlu saya jelaskan, kalian paham lah ya. Termasuk medsos tadi, coba kalian cek ya. Berita di medsos itu, coba kalian buka portal berita apapun. Coba kalian cari ya. Berita yang isinya tentang sesuatu yang perlu kita teladani. Tidak akan nemu. Mulai baris pertama sampai berita terakhir itu berita tentang hal jelek semua. Mungkin korupsi lah, mungkin konflik partai lah, mungkin hal jelek. Jadi kalian tidak pernah dicontohi hal baik. Tiap hari dipameri hal jelek. Tentu saja kemudian rujukan-rujukan itu masuk ke kepalamu semua. Lanjut. Ada konsep menarik dari sosiolog Emile Durkheim. Beliau punya konsep anomi. Anomi itu satu keadaan ketika norma-norma dan aturan kacau, tidak jelas. Anomi itu satu situasi masyarakat ini berubahnya cepat, aturan lama tidak laku lagi, tapi aturan baru belum ada. Orang jadi bingung, ini benar atau salah? Sama kayak ChatGPT tadi loh, kalian kan aturan lama tidak bisa dipakai. Aturan barunya belum ada. Jadi kalian serba ragu, ini boleh pakai atau tidak ya. Masyarakat jadi bingung, ini kondisi anomi. Yang semula dianggap baik, ternyata tidak. Terus kamu bingung lah, terus pakai apa? Contohnya anomi kalau di Durkheim itu begini. Di waktu krisis, terus banyak orang kehilangan pekerjaan. Terus akhirnya apa? Aturan lama tidak laku lagi. Kalau aturan lama itu kan kerja keras, dapat gaji, terus keluarga sejahtera. Tapi rumus ini terus tidak laku. Kenapa? Saya kerja keras, tapi gajinya kecil. Gimana keluarga bisa sejahtera? Atau jangankan gaji Pak, kerjanya saja saya bingung dapatnya di mana. Jadi rumusnya terus runtuh. Orang jadi bingung, lah terus saya harus gimana? Kerja atau tidak? Kerja harusnya menjamin hidup. Tapi sekarang kerja tetap tidak bisa menjamin hidup. Bahkan untuk dapat kerja pun modalnya harus besar. Wong saya kerja itu mencari modal, mencari uang. Sekarang kerja harus modal besar. Gimana caranya? Ini rumusnya kebolak-balik. Orang jadi frustasi. Ini yang disebut anomi. Atau, ini contoh kedua. Ini di Durkheim menarik. Nilai lama. Kalau orang lama itu ya, pokoknya kita itu jadi anak patuh sama orang tua terus menikah. Sudah mapan, sudah. Tapi anak-anak hari ini kan pinginnya bebas, kemudian berkarir. Orang tua jangan ngatur-ngatur.
Tapi begitu dibebaskan kita sendiri bingung mau ngapain. Gitu loh. Dulu orang tua mencarikanmu jodoh, aman kan, kalian tinggal menjalankan. Terus kamu protes, tidak mau saya diatur-atur, saya mau nyari sendiri. Terus nyari sendiri tidak cocok-cocok, tidak dapat-dapat, nembak ditolak terus. Kan terus kamu bingung, ini saya pakai rumus yang mana ya? Mau minta tolong orang tua nanti dianggap masa lalu. Masa anak masa kini kok minta dicarikan jodoh. Tapi nyari sendiri kok puyeng aku. Ini kan nilai lama sudah tidak relevan, tapi nilai yang baru kok berat dijalankan. Krisis. Ya, ini yang disebut anomi oleh Durkheim. Setiap masa ada fase ini. Dan selamat kalian ada di fase ini. Era ketika peralihan dari zaman manual ke era digital. Aturan-aturan lama itu sebagian besar aturan itu era manual. Sekarang era digital. Ini tantangan ya buat kalian. Norma hidup, Pancasila. Mungkin Pancasila yang kita pahami masih Pancasila manual. Mungkin kita perlu merumuskan Pancasila untuk dunia digital itu yang bagaimana. Baik, ini termasuk krisis nilai. Ada lagi dari filosof perempuan namanya Hannah Arendt. Dia juga punya konsep yang berhubungan dengan nilai. Istilah beliau banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu gini. Mungkin banal itu seperti biasa. Jadi kita pakai istilah normalisasi. Sebenarnya itu kejahatan tapi dianggap normal saja. Padahal itu jahat. Misalnya, jadi ini konsep ini dirumuskan oleh Arendt saat dia menghadiri sidangnya Adolf Eichmann. Eichmann ini pejabatnya Nazi yang dulunya itu ikut membantai orang Yahudi di kamp konsentrasi. Orang membayangkan Eichmann ini orangnya garang luar biasa, serem, dia membantai sebanyak itu. Tapi di pengadilan ini kayak orang biasa, kemudian tidak ada rasa menyesal sama sekali. Dan ya kayak pejabat yang di sidang gitu aja biasa. Orang patuh. Nah, dia ini melakukan kejahatan dan dia tidak merasa berdosa. Kenapa begitu? Saya cuma menjalankan perintahnya atasan kok. Bukan salah saya kok. Saya cuma tanda tangan saja kok, yang nyuruh atasan juga. Saya cuma mentung-mentung saja, yang nyuruh juga atasan juga. Jadi saya tidak salah dong. Jahat, tapi merasa tidak baik-baik saja. Ini yang disebut banalitas. Jadi kejahatan yang kita bayangkan kejahatan itu mesti dilakukan oleh orang yang sangat jahat, tapi ternyata bisa saja dilakukan oleh orang biasa yang tidak mau mikir, yang tidak pakai hatinya, yang mungkin ikut atasannya saja, perintahnya atasan, tanpa merasa bertanggung jawab secara moral. Ini banalitas kejahatan, kata Arendt. Jadi kejahatan yang terus dianggap normal dilakukan oleh orang biasa, bukan orang yang jahat. Jangan dikira orang biasa tidak bisa jahat. Ternyata bisa jahat kalau dia tidak mau mikir, kalau dia tidak mau bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya, kalau dia tidak mau pakai hati nuraninya. Seperti orang yang merasa pokoknya disuruh apapun oleh atasan saya jalankan, titik. Pikirannya tidak dipakai, hati nuraninya tidak dipakai. Ya, kalian nyari contoh sendiri ya. Banyak. Oke, baik. Ini gambaran tentang krisis nilai.
Kemudian, kalau ini banyak ya, nanti kalian gali lagi karena kita masih punya PR krisis spiritual. Saya ambilkan beberapa clue dari banyak tokoh. Kalau ini para filosof Muslim ketika membahas krisis nilai. Kalau menurut Imam Ghazali, rusaknya masyarakat ketika nilai-nilai, khususnya nilai agama, diganti dengan syahwat dan materi. Orang yang orientasi hidupnya syahwat dan materi biasanya ya mengejar kesenangan saja dan abai dengan nilai. Kalau menurut Ibnu Khaldun, runtuhnya satu bangsa itu karena merosotnya moral dan hilangnya nilai solidaritas. Atau istilahnya Ibnu Khaldun asobiyah. Ketika kita semakin terpecah, tidak jadi satu, tidak utuh, tidak saling merasa saudara, itu tanda-tanda kita akan runtuh. Diawali dari merosotnya moral. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mengkritik umat Islam yang malas, tidak kreatif. Jadi nilai-nilai vitalitas, nilai-nilai kreativitas macet. Bisanya hanya taklid saja. Dan ini menghancurkan. Bangsa yang tidak kreatif pada akhirnya dia hanya konsumtif. Kalau kita hanya konsumtif, kita disetir oleh para produsen. Kemudian Sayyid Nasr dulu pernah kita bahas. Krisis hari ini karena semuanya dianggap duniawi. Tidak ada yang kita anggap mulia dan sakral. Beda dengan masyarakat tradisional yang melihat apa saja dihargai. Melihat rumput dihargai, melihat makhluk yang manapun dihargai. Tapi manusia modern menganggapnya makhluk yang manapun itu di bawah manusia dan patut dieksploitasi. Itu juga krisis nilai. Simba-simba kita dulu masuk ke hutan saja pamit. Mungkin lewat di tikuan ngebel. Ini dalam apa? Menyapa mungkin ya. Siapa saja kan patut disapa. Semuanya makhluknya Allah. Rumput juga makhluknya Allah. Binatang-binatang ya makhluknya Allah. Kenapa tidak kita hargai juga? Tapi peradaban modern menganggap semuanya adalah objeknya manusia. Satu-satunya subjek hanya manusia. Itu Sayyid Nasr. Nah, saya tambah satu. Muhammad Abduh. Beliau memprihatinkan kita. Umat Islam itu punya sistem nilai yang luar biasa. Sayangnya tidak kita hidupkan. Maka beliau punya kalimat terkenal sekali. Dhahabtu ila biladil gharbi fawajadtul Islam walam ajid muslimin. Wadhabtu ila biladil Arab fawajadtul muslimin walam ajid al-Islam. Aku pergi ke negeri barat, aku melihat Islam, tapi tidak melihat Muslim. Dan aku pergi ke negeri Arab, aku melihat Muslim, tapi aku tidak melihat Islam. Dulu pernah saya ceritakan ini ya. Jadi ini kesannya Muhammad Abduh, karena beliau itu sempat ke Perancis menemui gurunya. Jadi di sana beliau yang mengesankan Muhammad Abduh itu antara lain orang jual koran. Di sana jualan koran itu ya korannya setumpuk ditaruh begitu saja. Tidak ada yang nungguin. Nanti kalau ada orang beli, orang yang beli dia ngambil terus uangnya ditaruh. Itu mungkin bayangannya Muhammad Abduh. Wah, ini kalau di negara saya tidak lama sudah habis korannya. Cuma uangnya tidak ada. Dia tidak membayangkan kalau di negaranya. Terus begitu beliau balik ke Mesir, ceritanya ya. Sampai di pelabuhan,
ada rame-rame copet. Ya sampai Mesir ya copetnya ya muslim lah ya. Ada rame-rame copet gitu. Di situ terus beliau bilang begini ini. Jadi saat aku di barat, aku melihat Islam, nilai kejujuran tadi ya. Tapi tidak aku lihat muslim. Orang sana bukan muslim. Tapi begitu aku kembali ke Mesir, kembali ke negara Arab, aku melihat muslim banyak sekali ya, di masjid ini berapa. Tapi aku tidak melihat Islam. Kelakuan kita tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman. Ini menunjukkan ya berarti kita mengalami krisis nilai menurut Muhammad Abduh. Baik. Ini dulu ada yang tanya ke saya ini. Saya jawab sekarang ya. Apakah untuk mengatasi krisis nilai itu cukup dengan diajarkan moral saja? Kemarin ada yang usul, pelajaran pendidikan moral Pancasila dihidupkan lagi, pelajaran akhlak ditambah, mahasiswa itu juga dilatih karakter, akhlak dan lain sebagainya. Apa cukup hanya itu? Jawabannya tentu saja tidak. Pengajaran moral penting. Ya memang akhlak harus diajarkan. Tapi masih perlu banyak pendukung untuk sukses melakukan revolusi moral. Mungkin kemarin ada jargon itu yang bikin jargon revolusi akhlak, revolusi moral. Tapi ini tidak cukup diceramahkan, tidak cukup diajarkan di kelas. Perlu pendukungnya. Yang pertama apa pendukungnya? Harus ada teladan. Masyarakat butuh contoh nyata. Kalau hanya diajarkan, akhlak itu akan berhenti di hafalan. Tunjukkan saja, contohkan saja. Akan lebih masuk. Makanya tadi kan di antara akarnya itu sulit mencari teladan. Yang atas-atas malah mencontohkan yang jelek-jelek. Gimana bawahnya? Penting membangun sistem role model di tengah masyarakat. Ini loh contoh yang harus ditiru. Tokoh ini loh yang harus jadi panutan kita dan lain sebagainya. Penting ada ini. Kemudian yang kedua, sistem. Sebanyak apapun teori kita jejalkan di kepala, moral dan akhlak. Tapi kalau sistem sosial, politik, ekonominya ngaco, sulit orang berakhlak. Semua orang tahu korupsi itu salah. Tapi kalau sistem politiknya, sistem sosialnya mengarahkan ke sana, mau gimana? Mau ujian, misalnya ya. Mau ujian SIM misalnya. Kamu latihan sampai teler tidak lolos-lolos. Begitu. Nah, ini sistem. Gitu loh. Jadi, kalau sistemnya tidak dibenahi, sebanyak apapun teori kalian masukkan di kepala ya, tidak akan efektif. Wong di lapangan teorinya tidak kepake.